Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat bagi kita. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat di rumah pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita yang diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Bapa yang baik, terpuji dan termulialah nama-Mu yang telah menyertai memberkati kehidupan kami hingga pada malam hari yang penuh dengan sukacita ini kami boleh yaitu memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kami, ibadah komsel. Oh Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah menopang dan kekuatan tarahus untuk menjalani kehidupan kami dalam yaitu pandemi COVID-19. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan. Mari berkati anak-anak Tuhan bersama dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan Roma 13 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian bunyinya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang masih tetap berkenan memelihara kehidupan kita hingga pada malam hari ini. Kita boleh bersukacita. Nah, itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini taat terhadap pemerintah. Taat terhadap pemerintah. Nah, kata taat di sini banyak pengertiannya, yaitu taat berarti juga patuh, berarti mendukung atau menyokong, dan sekaligus juga berpartisipasi. Itu kata taat di sini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbicara tentang taat terhadap pemerintah, yaitu berarti negara. Juga berbicara dengan gereja. Jadi negara dan gereja tidak dapat dipisahkan. Itu saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Karena gereja adalah perkumpulan orang yang terbentuk atau adanya orang-orang percaya kepada Allah yang hidup dalam Kristus. Itu tadi gereja. Sementara negara adalah terbentuknya masyarakat yang berhimpun dalam satu wilayah tertentu di bawah, yaitu satu kepemerintahan. Itulah negara. Jadi negara ya, atau pertama gereja berperan sebagai garam dan terang dunia di negara kita. Gereja itu berperan sebagai garam dan terang dunia di negara, baik itu secara sosial maupun ekonomi, juga budaya dan lain sebagainya yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan tinggal di dalam satu kepemerintahan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Paulus mau tekankan, mengingatkan
bagaimana hubungan gereja dan negara dalam arti kepemerintahannya, yaitu tujuan awal yang mau dikatakan Paulus yaitu untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan Yudaisme yang terjadi pada saat itu, yaitu pada zaman pemerintahan Kaisar Roma, di mana pada saat itu ya raja memberikan kebebasan kepada bangsa, yaitu bebas menyembah kemana saja, demikian juga bebas memberi ya kepada siapa saja. Nah, sementara pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu hanya memfokuskan yaitu menyembah kepada satu Tuhan atau ya menyembah kepada Allah, yang Allah satu-satunya yang mereka sembah. Nah, dengan situasi dan kondisi ini tentu raja berpikir kalau orang-orang Kristen dibiarkan seperti ini, pasti mereka lebih cenderung menyembah atau memberi kepada Allah yang mereka sembah, harus bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi dengan peristiwa itu ya, banyak hal-hal yang dilakukan pada saat itu, adanya penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Dengan situasi yang dihadapi bangsa terutama orang Kristen pada saat itu, Paulus mau menekankan sekaligus meneguhkan iman mereka pada saat itu, yaitu menekankan etika hidup, yaitu dengan cara atau sikap orang Kristen itu harus takluk. Kata takluk di sini bukan dalam arti semau-maunya, tetapi kata takluk di sini yang diartikan, ditegaskan oleh Paulus adalah supaya orang-orang Kristen itu patuh dan taat, sekaligus juga memberi dampak yang positif kepada pemerintah pada saat itu. Memberi dampak yang positif kepada pemerintah pada saat itu, sehingga ada kedamaian, ada ketentraman, dan ada kesejahteraan. Karena itulah Paulus juga jelaskan bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Alasannya tadi kekuasaan adalah anugerah dari Allah. Jadi pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi wajib dan harus, yaitu mematuhi dan melakukan, yaitu perintah atau aturan yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua juga, pemerintah itu adalah hamba Allah dan pelayan Allah. Itu kalau kita lihat di ayat 6 atau di ayat 4 dan di ayat 6. Ya. Bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah dan sekaligus juga pelayan Allah di bumi ini atau di negara yang sudah ditentukan. Paulus jelaskan ini. Yang ketiga juga, patuh atau tunduk terhadap pemerintah merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen, atau boleh kita sebut tadi gereja. Kepatuhan kita terhadap pemerintah adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen atau gereja. Nah, mungkin kepada kita Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana pemerintah berasal dari Allah sementara, ya, dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di negara, salah satu negara atau ya beberapa negara, bahwa negara itu sering atau pemerintah itu sering tidak memihak kepada gereja, bahkan sepele terhadap gereja. Bahkan ya kita mendengar juga mendirikan gereja pun dipersulit
Bagaimana itu dari Allah? Mungkin itu menjadi pemikiran bagi kita. Bagaimana kita bisa tunduk kepada pemerintah? Bagaimana pemerintah sebagai hamba Allah? Mereka juga tidak melakukan sesuai dengan perintah Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus tadi tekankan dalam arti takluk, kita harus tampil beda. Kita harus bisa ya membedakan ya pemerintah dengan gereja atau dunia dengan pengikut Tuhan. Jadi memberi dampak yang positif kepada negara atau kepada pemerintah. Artinya tadi gereja atau pengikut Kristus itu harus beda dengan dunia ini, ya. Negara, ya dengan dunia atau negara. Dengan tujuan, ya, yang dikatakan oleh Paulus tadi, gereja tidak bisa menguasai dengan sendirinya. Atau ya, pemerintah atau negara juga tidak semena-mena terhadap gereja. Ini bisa kita lihat tadi yang ditekankan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat, ya, atau gereja, ya, hak dan kewajiban. Jadi ada hak kita, ada kewajiban kita sebagai gereja, ada hak kita juga sebagai negara, demikian juga kewajiban sebagai negara, yaitu saling menjaga, saling menghormati dan saling mendukung dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen pada saat itu, terutama juga dengan negara, ya, agar memberikan hak dan kewajibannya juga sebagai gereja, sebagai negara juga pada saat itu, yaitu disebut pajak. Ya. Jadi apa yang kita berikan kepada negara, berilah kepada negara saat itu berupa pajak, ya mungkin pada saat ini juga. Demikian juga apa yang kita beri kepada Allah, berilah kepada Allah. Nah, sebagaimana firman Tuhan juga yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota, ya, kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi tidak bisa dilepaskan. Kesejahteraan negara adalah kesejahteraan gereja. Demikian sebaliknya juga. Dan ini yang harus terjadi. Jadi sama-sama menjaga, sama-sama patuh sehingga ada kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana firman yang telah kita baca tadi melalui, ya, firman Tuhan. Jadi benar bahwa pemerintah itu adalah, ya, dari Allah, ditetapkan oleh Allah untuk bekerja atau melakukan yang terbaik di negara ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa kita takluk atau taat kepada pemerintah? Nah, tadi alasannya adalah karena pemerintah berasal dari Allah, sehingga manusia itu boleh hidup tertib dan teratur karena mereka juga adalah wakil Allah di bumi ini. Nah, untuk itu mari kita juga sebagai gereja, sebagai warga, ya, mari kita taat dan patuh kepada pemerintah dan setia menghormati Allah, ya. Setia kepada pemerintah juga menghormati Allah. Dengan kita setia kepada negara berarti kita juga menghormati Allah. Jadi beri tenaga dan waktu dan kesempatan kita. Mari kita berdoa untuk negara kita. Mari kita membantu negara kita. Jangan menjadi beban, beban di negara kita. Nah, karena kita adalah pengikut Kristus, yaitu sebagai warga negara dan sekaligus juga menjadi warga kerajaan Allah yang boleh tampil
tampil beda yang memberi dampak yang positif bagi negara. Jadi jangan ada orang yang korupsi, ada orang yang KKN, terus kita pun sebagai pengikut Kristus ikut-ikutan juga. Mari kita tampil beda. Ya, kita tampil beda. Kita adalah pengikut Kristus. Ya, mari kita menjadi pembela negara, bukan perongrong. Nomor 2, mari kita berdoa buat negara kita ini. Ya, agar roda kepemerintahan takut akan Tuhan dan diberi hikmat serta dapat mengusahakan kebaikan bagi warga negaranya. Yang ketiga, sebagai gereja tetap ya menjadi garam, tetap menjadi terang bagi negara, serta setia melakukan hak dan kewajiban kita kepada Tuhan dan kepada negara. Apa tadi? Yaitu berilah apa yang patut kamu beri kepada negara, pajak, atau mungkin kebutuhan atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dan berilah kepada Tuhan apa yang patut kamu berikan kepada Tuhan. Itu adalah bukti kasih kita bahwa kita patuh terhadap negara dan kita juga patuh terhadap Tuhan. Karena kita ini adalah sebagai warga negara, ya, negara, dan kita ini juga adalah sebagai warga kerajaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan firman Tuhan, dengan tema kita tadi mengenai patuh dan taat, artinya saling mendukung, saling membangun. Nah, mari kita juga saling ya membangun dan saling mendukung di dalam kebersamaan kita, baik itu melalui gereja kita, ya, karena lebih kurang hampir 5 bulan kita sudah beribadah di rumah. Nah, jangan kesetiaan kita itu menjadi kendor, tapi mari juga hak dan kewajiban kita terhadap gereja tadi sebagaimana firman Tuhan, ya, mengenai hak dan kewajiban kita. Jangan kita lupa, tapi mari kita lakukan hak dan kewajiban kita kepada Tuhan juga. Jangan terlena, karena kami yakin dan percaya walaupun dalam situasi COVID-19 ini, tapi berkat-berkat Tuhan tidak pernah ya hilang, tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Tapi berkat Tuhan terus mengalir dan ada bersama dengan kita. Jadi mari lakukan hak dan kewajiban jemaat Tuhan kepada negara, juga kepada Tuhan kita melalui gerejanya. Jadi jangan kita terlena ya karena situasi ini. Tapi ingat tadi, Tuhan tidak pernah melupakan kita walaupun situasi ini berjalan seperti ini, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Jadi jangan lupakan Tuhan, tapi lakukanlah hak dan kewajiban ya kita kepada Tuhan melalui gerejanya dan juga negara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, sekaligus mengingatkan kita supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Bagaimana tadi firman Tuhan, berilah apa yang patut kamu beri kepada Tuhan dan kepada negara. Itulah bukti ketaatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kepatuhan kepada pemerintah itu juga adalah tuntunan daripada Tuhan. Yang tidak terlepas juga kepatuhan, ketaatan, kesetiaan kami juga kepada Tuhan melalui gereja-Mu. Untuk itu Bapak, mari ingatkan tentang hak dan kewajiban yang harus kami lakukan, jemaat Tuhan lakukan, baik kepada negara, terutama kepada gereja Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah warga negara, demikian juga mereka adalah warga kerajaan Allah yang telah ditetapkan, yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, dimanapun berada Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah dipuji. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua, Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Shalom.